Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Lampajiranto dari Cawang Malang. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pemaparan yang disampaikan oleh rekanda kita kemarin dalam tema KM Videopol Stratak 2 dengan tema kajian strategi dan taktik dalam menyongsong satu abad HMI yang dibawakan oleh kakanda kita Muhammad Arbianto SH.MH. Baik, saya langsung menyampaikan realisasi ideologi kekuasaan dan proyeksi gerakan perjuangan HMI di masa depan. Yang pertama itu relasi ideologi dan kekuasaan. Menurut Dahlan Ranowiharjo, seperangkat ajaran atau gagasan-gagasan berdasarkan sesuatu pandangan hidup untuk mengatur kehidupan negara masyarakat di dalam seginya serta disusun dalam sebuah sistem berikut aturan-aturan operasionalnya. Varian umum gagasan ideologi dunia yang pertama itu sosialisme atau komunisme. Sosialisme adalah serangkaian atau tata nilai sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Kepemilikan sosial dapat berupa kepemilikan negara, kolektif koperasi, atau kepemilikan sosial atau ekuitas. Liberalisme atau kapitalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi pandangan filsafat, tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Skema terbentuknya ideologi yaitu yang pertama individu, lalu penjabarannya adalah kondisi agama, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik, dan kondisi budaya masyarakat dan pemetaan ideologinya sendiri. Varian kapitalisme yaitu ada tiga: imperialisme, liberalisme, dan neoliberalisme. Imperialisme adalah penguasa terhadap perekonomian dan politik dunia melalui strategi aneksasi secara fisik. Sedangkan liberalisme adalah penyebar luasan nilai individualisme, hedonisme, dan masyarakat konsumtif dunia. Neoliberalisme adalah penguasa dunia melalui MNC dengan melemahkan atau menguasai negara pemerintah. Aspek politik yang pertama itu dasar-dasar praktik perjuangan HMI. Dalam NDP 6 atau paragraf 4 dijelaskan bahwa negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab itu, pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan keadilan, maksud semula dan fundamental daripada didirikannya negara dan pemerintah ialah guna melindungi manusia yang menjadi warga negara daripada kemungkinan merusak terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia. Sebaiknya setiap orang mengambil bagian pertanggungjawaban dalam masalah-masalah atas dasar persamaan yang diperoleh melalui demokrasi. Varian utama kelompok kepentingan itu penguasa. Di dalam penguasa itu ada beberapa circle, yaitu ada 5 circle untuk mencapai sebuah tujuan atau kita menggunakan taktik atau strategi seperti ini. Yang pertama kita menggunakan circle militer, yang kedua kita melakukan circle dengan kapital, yang ketiga kita melakukan circle politisi, yang keempat kita melakukan circle cendekiawan, dan terakhir kita melakukan circle birokrasi. Generasi juang HMI itu ada 3: generasi kemerdekaan, generasi konflik ideologi, generasi kemapanan politik. Transformasi model kekuasaan Indonesia terbagi dalam 3, yaitu oligarki, demokrasi prosedural, dan transisi demokrasi substantif. Ada 3 tantangan HMI, yaitu pengkaderan itu sendiri, lalu gerakan, terus yang terakhir yaitu kelembagaan. Transformasi model kejuangan kader yaitu ada 3 juga, yaitu intellectual force, sosial atau capital force, yang terakhir itu power of change. Itu sendiri. Tren sirkulasi generasi kepemimpinan bangsa. Yang pertama itu periode penjajahan, kemerdekaan, penguasa pemerintah kolonial dan bangsawan,
tren zaman, sekolah modern, politik, etis, edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Orde Lama itu terjadi 1540 sampai dengan 1560-an. Penguasa, kelompok terdidik, produk politik etis Belanda, tren zaman, masuk militer karena destabilitas negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.